Wah, assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya, jawabnya harus yang semangat. Yang sebelah sana boleh maju 3 biar enggak kepanasan. Maju 3. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bulan Maulid, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati. Wah, teman-teman, aku punya impian yang sangat besar. Hah? Apa Mela impianmu? Oh, iya, aku pengen ketemu Rasulullah. Wah, siapa yang pengen ketemu Rasulullah? Wah, iya. Aku kangen sama Rasulullah. Oke, kalau gitu yang lain silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu, Hesbi. Nah, terima kasih Sakti. Oke, teman-teman. Teman-teman. Nabi Muhammad, mataharinya dunia. Kalau matahari itu terang atau gelap, teman-teman? Terang atau gelap? Oke, karena matahari itu terang, sampai Nabi Muhammad itu dijuluki 2 cahaya. Apa teman-teman? 2 cahaya. Iya, 2 cahaya. Oke, siapa yang mau dengar ceritanya? Oke, boleh maju ke sini. Maju 3. Maju 3. Maju semuanya ya. Nah, sudah. Wah, aku punya sebuah buku. Siapa yang mau lihat bukuku? Tapi aku punya kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Aduh, jangan dipegang-pegang, nanti kepala aku pusing. Silakan duduk semuanya. Aku tidur dulu ya. Judul bukunya hari ini adalah apa teman-teman? Cahaya semakin bersinar bersama-sama. Cahaya semakin bersinar. Wah, Masya Allah. Ucapkan bismillah yuk, supaya kita membuka bukunya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Celing. Oke. Wow, perjanjian damai Hudaybiyah membuka kesempatan besar kaum muslim untuk berdakwah. Nah, kita lanjut. Wow, perjanjian damai Hudaybiyah membuka kesempatan besar kaum muslim untuk berdakwah. Pada akhir tahun 6 Hijriah, sepulang dari melakukan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memilih sahabat yang berpengalaman untuk menyampaikan surat kepada raja-raja. Isi suratnya adalah, ada yang bisa menebak isi suratnya? Isi suratnya adalah ajakan untuk masuk Islam. Surat itu dikirimkan kepada Raja Najasyi di Habasyah yang lama-kelamaan menyatakan keislamannya. Alhamdulillah. Wah, suratnya dibaca. Rajanya sedang membaca surat, ternyata isi suratnya adalah mengajarkan dan mengajak untuk menjadi umat muslim yang baik. Nah, kira-kira mereka mau tidak ya? Siapa yang bisa menebak? Mau. Coba kita buka halaman berikutnya. Cling. Nah, ternyata ada surat yang lain juga teman-teman. Ditujukan untuk Mukaukis, penguasa Mesir, Raja Persia, Raja Romawi, kemudian penguasa Yamamah dan penguasa Damaskus. Semuanya
Isi suratnya mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, demikianlah Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Tapi ternyata ada yang mau dan ada yang tidak. Ada yang bersedia mengikuti Nabi Muhammad dan ada yang belum bersedia. Wah, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah agar mereka semua menerima surat itu dengan baik. Iya, coba kita buka lagi. Seling. Kita lanjutkan ceritanya ya. Dan ternyata ada kisah yang sangat menarik. Saat Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, dia bertanya banyak hal tentang Rasulullah. Abu Sufyan itu meskipun masih kafir, tapi dia itu bisa menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Nah, mendengar semua jawaban Abu Sufyan, Heraklius berkata, seandainya semua yang kau katakan itu benar, maka dia Muhammad akan segera menguasai tempat di mana sekarang kakiku berpijak. Aku yakin dia akan datang sebagai nabi terakhir. Akan tetapi, aku tidak menyangka dia datang di antara kalian. Seandainya aku bisa menemuinya, aku benar-benar akan membasuh kakinya. Ah, Masya Allah, seperti itulah jawabannya. Ternyata dia punya niat yang sangat mulia, teman-teman. Nah, kita buka lagi ceritanya. Lalu, bagaimana dengan orang Yahudi? Apa yang selanjutnya dilakukan Rasulullah terhadap mereka ya? Pada awal tahun 7 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat berhasil meluluh lantahkan benteng-benteng Khaybar, pusat persekongkolan dan pengkhianatan Yahudi. Wah, mereka suka menyerang kaum muslim, teman-teman. Teman-teman kalau diserang takut enggak ya? Takut enggak, Nadira? Takut. Wah, nah oleh karena itu apa yang terjadi? Ada beberapa peristiwa di peperangan Khaybar, teman-teman, yang menunjukkan keistimewaan atau mukjizat Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Apa saja mukjizatnya? Yang pertama, Rasulullah menyiapkan pasukan di pagi hari. Tidak menemukan Ali bin Abi Thalib, dicari sama Rasulullah. Wahai Ali bin Abi Thalib, di manakah dirimu, wahai Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Sedang apa, teman-teman? Sakit mata. Bonekanya mau duduk dulu, nanti dia kelelahan. Nanti dia kelelahan. Sudah ya. Bonekanya mau duduk dulu, nanti dia kelelahan. Panggil dia kemari, kata Rasulullah. Ayo panggil dia kemari. Kemudian Rasulullah meludahi mata Ali dan mendoakannya. Seketika itu mata Ali sembuh. Lalu Rasulullah memberikan panji perang kepadanya. Nah, waktu itu Rasulullah meludahi matanya Ali. Tapi kalau kita sebaiknya tidak meludah ke teman kita ya, teman-teman ya. Nah, mukjizat kedua adalah saat seorang perempuan Yahudi, Zainab binti Harits, menghidangkan daging domba beracun kepada Rasulullah. Wow, ada daging domba beracun. Beliau makan dan langsung memuntahkannya sambil berkata, tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa daging ini beracun, maka aku akan memuntahkannya. Rasulullah selamat, akan tetapi Bish bin Barra, sahabat yang menemani beliau, memakannya. Dan akhirnya sahabat Rasulullah itu meninggal karena makan racun, teman-teman. Begitulah orang Yahudi, bahkan ketika mereka diberikan berbagai pertolongan, mereka masih berbuat jahat. Siapa yang mau berbuat jahat seperti itu? Nggak ada ya. Kita mau berbuat baik semuanya ya. Iya, bagaimanapun Khaybar telah ditaklukkan. Semua berbahagia dengan kemenangan itu. Kebahagiaan itu semakin bertambah ketika Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, tinggal di Habasyah sejak hijrah hingga kembali ke Madinah. Sampai-sampai Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang lebih membahagiakanku, kemenangan Khaybar ataukah kedatangannya Ja'far. Wah, Juna, lihat Juna, kaum muslimin bernafas lega, mereka bersuka cita. Ternyata setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bersama sekitar 2000 sahabatnya kembali ke Mekah untuk
melaksanakan umroh. Siapa yang mau umroh ke Mekah? Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong naik ke atas bukit untuk melihat umroh itu. Dalam hati mereka, mereka sangat kagum karena Rasulullah ini pantang menyerah dan kaum muslimin juga muncul dengan kebahagiaannya masing-masing. Nah, kita buka lagi. Selesai umroh, ada peristiwa penting kembali terjadi. Ada peristiwa penting Aruna, ada peristiwa penting Rifat. Nah, apa peristiwa penting itu? Yaitu perang Mu'tah melawan Romawi pada tahun 8 Hijriah. Nah, peperangan yang sangat besar teman-teman. Jumlah pasukannya yaitu 3.000 orang. Sedangkan pasukan musuh 2.000 orang. Nah, Rasulullah menunjuk beberapa sahabat yaitu Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang sambil berpesan, "Wahai Zaid, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Ruwahah." Wow. Pasukan muslim bertempur di bawah komando Zaid bin Haritsah. Khalid bin Walid kemudian mengambil alih komando pasukan muslim dengan taktiknya yang sangat luar biasa. Mereka berhasil menyelamatkan kaum muslimin dengan membuat ratusan ribu musuh mundur. Wow, karena keberhasilannya ini Khalid digelari dengan sebutan Saifullah al-Maslul. Oleh karena itu, cahaya Islam semakin bersinar. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulnya pun tak lagi terbantahkan. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata begitu luar biasa ya Rasulullah. Rasulullah memberikan teladan yang baik untuk semua orang. Hingga sahabat-sahabatnya mengajak Rasulullah untuk terus berbuat baik hingga percaya diri tumbuh dan berhasil mengalahkan pasukan musuh. Siapa yang mau jadi pemimpin yang baik? Masya Allah. Alhamdulillah, cahaya Rasulullah semakin bersinar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Sekarang kita sholawatan semuanya ya. Salatu wa salamu wa ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah.